Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Di episode sebelumnya kita telah angkat tentang Kohdonditan yang melakukan pembelaan terhadap Ustadz Hadi Hidayat Hafizahullah. Dan kali ini seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mas Heri Pras terhadap Akhi Fuad Bah dan juga Ustadz Felix Xiao Hafizahullah. Hal serupa juga dilakukan Mas Heri Pras untuk membantah pembelaan dari Donditan terhadap Ustadz Hadi Hidayat Hafizahullah. Baik, kita simak bersama bagaimana Mas Heri Pras menyambut Donditan yang turun gunung. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donditan ikut angkat suara ya teman-teman, yang dimana beliau ini rasanya merespon saya ya, merespon video saya yang dimana saya memberikan tanggapan awal-awal mengenai video dari Ustadz Hadi Hidayat yang sambung ayat dengan jemaahnya, yang sambung ayat dengan Yohanes 3 ayat ke-16 bersama Maryam ayat ke-30-31. Kalau kita berbicara tentang asbabun nuzulnya atau berbicara tafsirnya, tafsir dari Al-Quran surah Maryam ayat ke-30 itu berbanding terbalik teman-teman. Tidak ada kemiripan sama sekali antara Yohanes 3 ayat ke-16 dengan surah Maryam ayat ke-30-31 itu. Bahkan kalau dilanjut sampai ke-35, telak itu adalah bantahan. Al-Quran dengan Alkitab Bible itu bukan sama, itu bukan mirip, tetapi saling membantah teman-teman. Saling membantah. Meskipun di Yohanes 3 ayat ke-16 itu disebutkan bahwa dengan karunia Allah, kasih sayang Allah, Allah menurunkan atau memberikan anaknya yang tunggal untuk seluruh manusia, itu saja sudah dibantah oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus ke dunia hanya untuk Bani Israel ya, bukan seluruh dunia, karena setiap nabi ada masanya dan ada umatnya, diutus kepada daerah-daerah tertentu. Di seluruh belahan dunia ini sudah Allah utus para nabi untuk mengajarkan tauhid, untuk mengajarkan Islam teman-teman. Tetapi apa? Di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 itu Isa atau Yesus diutus di dunia untuk seluruh manusia di dunia. Wah, itu kan sudah menyaingi Nabi Muhammad SAW. Lalu dibantah oleh Al-Quran teman-teman bahwa Yesus diutus ke dunia untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan tauhid. Tetapi faktanya sekarang malah dianggap sebagai Tuhan teman-teman. Inilah letak perbedaan kita, letak perbedaan Islam dengan Kristen. Isa adalah anak Allah dan juga dianggap Allah. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Mungkin begitu. Dan di sini saya ingin membantah Donditan, yang dimana Dondi ini memberikan video, membuat satu video yang seolah-olah itu dijadikan oleh mukibinnya Ustadz Hadi Hidayat bahwa ini loh, Dondi tuh sebagai pakar kristolog loh sudah turun gunung, sudah angkat bicara. Pasti bungkam Heri Pras tidak akan bisa menjawabnya, tidak akan bisa membantahnya. Siapa kira saya tidak bisa membantahnya. Di video ini saya akan memberikan bantahan, tetapi sebelum saya membantahnya, coba kita simak seperti apa penjelasan dari Dondi ini. Langsung ke video. Saya paham pemikirannya Ustadz Hadi Hidayat ketika dia di atas panggung. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik. Penyebar risalah yang terbaik. Tuhan, ya teman-teman, Tuhan mengutus aku sebagai penyebar risalah terbaik. Tuhan ya. Kenapa tidak menyebutkan Allah ya? Kan terjemahnya bukan Tuhan mengutus aku. Ustadz Hadi Hidayat ini memotong depan, memotong tengah, kata Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Yaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristen mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini. Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Untuk kepentingan tertentu. Lalu menyebutkan kalimat Tuhan. Kenapa bukan kalimat Allah? Jelas di situ Abdullah. Kenapa qala ini Abdullah itu tidak dibaca? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, kata Isa. Dan aku diberikan kitab ini, Injil, dan aku diangkat menjadi seorang nabi. Itu bunyi ayatnya. Kenapa langsung diterjemahkan ke ayat ke-31 teman-teman? Itu yang menjadi pertanyaan. Oh, ini toleransi.
Kita tidak boleh menyakiti hati mereka. No, yang namanya hak harus disampaikan hak. Yang batil tetap katakan batil. Kalau kita berbicara tentang Islam, tauhid, ini sangat riskan teman-teman. Apalagi video ini ditonton oleh orang-orang awam. Bukan cuma ditonton oleh orang-orang seperti Koh Dondi. Bukan ditonton juga orang seperti saya. Banyak orang awam nonton ini. Dan apa yang terlintas di kepala mereka ketika dimirip-miripkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Pasti akan tergambar di kepala mereka bahwa semua agama benar. Dan ketika menganggap semua agama benar, maka resikonya apa? Murtad berjemaah. Siapa yang tahu posisi murtadnya seorang muslim dan tidaknya? Ya hanya Allah. Dan kita yang belajar. Ini bentuk kehati-hatian Koh Dondi. Bukan kita membahas Ustaz Adi Hidayat ini hanya ditujukan kepada orang yang cerdas-cerdas saja. Orang yang awam. Perhatikan ketika kalimat mirip itu diucapkan. Bagaimana seandainya saya mengatakan, muka Anda, ya, muka Anda mirip monyet. Apa perasaan kalian? Oh enggak loh, beda yo. Meskipun monyet punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, punya alis juga, beda loh. Begitupun juga dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Meskipun mau dimirip-miripkan dari segi manapun, tidak ada mirip-miripnya kok. Kemarin kepada Koh Felix, sekarang kepada Koh Dondi. Ingat kok, saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan mu'alaf, dan mereka tidak ada yang setuju dengan antum. Ya, hanya beberapa. Ya, mukibin. Pasti yang membela Ustaz Adi Hidayat ini mukibin dari Habib juga. Ada satu video yang dimana Ustaz Adi Hidayat ini cium-ciuman dengan siapa? Dengan Habib. Dengan pakai topi yang ada logo terompah Nabi Muhammad SAW katanya. Sedangkan setelah ditelusuri tidak seperti itu. Tidak ada yang namanya logo sendal Nabi Muhammad, terompah Nabi Muhammad seperti itu bentuknya. Nggak ada. Jadi di sini kita bisa tahu arah kalian. Apapun yang diucapkan oleh Adi Hidayat, dari pertama guru sekumpul waliyun min auliyaillah, ini kalian tidak akan protes. Meskipun guru sekumpul menyatakan makam Nabi terbelah. Nabi bangkit dari kubur, berjalan lalu cium lutut guru sekumpul. Kalian tidak akan protes, punya surga sendiri. Mampu dan kawak memasukkan siapapun dari neraka ke dalam surganya guru sekumpul. Kalian akan percaya kepada itu. Terus yang kedua, Asy-Syu'ara surah pemusik. Pasti kalian akan percaya karena apa? Kalian juga musik-musikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya jelas karena kita bermusik-musik, akhirnya apa? Ya apapun yang dikatakan, ya surah pemusik ada. Ya iya jelas, boleh. Karena apa? Kalian tidak bermasalah dengan musik. Sedangkan ketika ada orang melantunkan Al-Quran dengan musik, kemarin MUI protes lagu Ahmad Dhani yang melafalkan Al-Fatihah diiringi musik, lalu ada perempuan lenggak-lenggok joget-joget. To find a space to lay my head upon. I look around, I try to find a space to lay my head upon. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Terus ada juga channel YouTube yang dinamakan Quranic Song. Diprotes rame-rame. Kenapa diprotes? Kan Al-Quran itu surah pemusik. Harusnya gak usah diprotes. Dan sekarang Yohanes 3 ayat ke-16 disamakan dengan Maryam ayat 30-31. Gak sekalian disamakan dengan ayat ke-35 itu. Kalian tidak protes juga. Kemana akidah kalian? Kemana tauhid kalian? Dimirip-miripkan. Dan kalau kita baca, nanti kita akan bantah ini pernyataan dari Koh Dondi yang berusaha untuk membela, mencari pembenaran atas ucapan Ustaz Adi Hidayat. Kita akan bantah itu. Coba kita tonton lagi. Dia juga belajar kristologi loh. Oh, dia belajar kristologi juga ya. Hebat sekali ya. Bahwa Yesus benarlah Mesias apa nih? Utusan Allah. Ini yang mana? Ya, benarlah Mesias utusan Allah. Dan sendiri ini apa ini kok tidak ada keterusannya? Ya, kita akan baca nanti ya dari sumbernya langsung biar kalian tahu sebenarnya apa ini kelanjutan dari tulisan ini ya teman-teman. Benarlah Mesias utusan Allah. Menafsirkan orang Kristen sendiri dari. Ya, orang Kristen sendiri yang menafsirkan. Oke. Dari ini ND namanya. Ya, ini Yohanes 3:16. ND. Ya, nanti kita baca ND ini ya. Yohanes 3 ayat 16 ini ya. Masuk kan? Iya itu tadi. Sama ya teman-teman. Berusaha mereka ya, berusaha untuk mencari pembenaran ya teman-teman ya. Ini Yohanes 3:16 nih. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Oke, yang membacakan ayat itu mahasiswa itu adalah orang Trinitarian. Oke. Yang saya coba pahami yang coba dikatakan oleh Ustaz Hidayat dengan sebutan mirip ya. Mirip ya. Itu artinya ada utusan Yesus, entah sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kok masih entah? Ya, kok masih entah teman-teman?
Ya Allah, ya Allah. Ini resikonya membela orang yang sudah salah, teman-teman. Jadi akan keluar kalimat entah memiripkan ini yaitu. Akhirnya apa? Pembenaran yang dicari. Coba kita tonton lagi. Tuhan itu sendiri yang inkarnasi. Tuhan itu sendiri. Inkarnasi. Tetap datang ke bumi untuk Bani Israel. Ya, itu kan berbeda namanya. Kalau Tuhan sendiri diutus lalu reinkarnasi menjadi Tuhan, itu kan sudah gak sama dengan Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran, Isa diutus sebagai hamba Allah untuk menyampaikan risalah dan menjadi seorang nabi. Tidak bereinkarnasi sebagai Allah. Tidak ada reinkarnasi-reinkarnasian di dalam Islam. Terus kenapa dimirip-miripkan? Karena diutus Allah. Jangan dipenggal, Bapak. Sekalipun itu ayat Bible, sekalipun itu ayat dari Yohanes, jangan dipenggal, baca terus. Coba lanjut lagi. Ya, berarti apa? Utusan. Utusan. Karena di Yohanes 17 ayat 3, bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau ini Bapa. Iya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Ya. Berarti Yesus apa? Utusan. Utusan. Oke. Berarti Yesus utusan. dan di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah hal seperti ini kan tafsir dari Yohanes tadi. Dan sekarang coba kita baca dulu seperti apa kalimat lengkapnya dari Yohanes itu ya. Ya, kita sudah buka di sini ya, di Yohanes 3 ayat ke-16 ya, di ND seperti yang dibaca oleh Kodondi ini ya teman-teman. Beliau membaca di susunan karangan Jonas ya teman-teman, Yohanes lah. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil, ataupun berpangkal padanya ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias, utusan Allah. Memang betul kalau kita pangkas dari sini bahwa Yesus benarlah Mesias utusan Allah. Kalau diputus ya ada kemiripan. Tapi kalau dilanjut gak mirip sama sekali teman-teman. Gak mirip sama sekali. Coba kita baca kelanjutannya. Dan dia sendiri perwujudan Allah. Yesus diutus oleh Allah lalu berwujud Allah. Ya Allah. Makanya jangan dipotong untuk mencari pembenaran. Yesus sebagai Mesias diutus Allah ke muka bumi lalu berwujud Allah di bumi. Apa iya di dalam Al-Quran Mesias atau Isa itu adalah berwujud Allah? Utusan Allah lalu berwujud Allah? Coba jawab. Tidak kan? Ya tidak. Karena Kodondi hanya ingin mencari pembenaran, jadi dipotong sampai di situ. Lalu mengucapkan kalimat entah. Entah itu Yesus turun ke bumi lalu menyerupai Allah, lalu bereinkarnasi jadi Allah. Kita tidak membahas ke sana ya katanya. Kita hanya membahas utusannya, kemiripannya. Dari kalimat aslinya saja, dari ayatnya saja sudah tidak ada mirip-miripnya. Yang dimana di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dari segi mananya yang mirip? Ya, dari segi mananya yang mirip? Gak ada mirip-miripnya Kodondi. Asal Anda tahu, kalau kita berbicara kebenaran, orang pasti akan menemukan jalan untuk menemukan kebenaran itu. Tapi ketika orang berusaha, bersusah payah untuk mencari pembenaran, maka sejauh manapun dia mencari pembenaran, akan ketemu titik salahnya. Akan ketemu titik kekeliruannya. Karena apa? Kalau antum ingin mencari pembenaran atas suatu kesalahan, sampai ke lubang semut pun, antum akan ketemu titik kesalahannya. Jangan seperti itu. Pikirkan orang-orang awam yang mendengar dan menonton video itu. Ketika tersirat di kepalanya, mendengar syubhat dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan mirip ya? Mirip. John, oke John. Bagaimana mereka? Orang-orang awam ini ketika menganggap Yohanes dengan surat Maryam ada kemiripan, mirip. Lalu terbesit di kepalanya, ternyata semua agama sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Arzi Hashim, Buya Syakur, terus Gus-Gus Cilik itu yang menyatakan mau beribadah di wihara, di Buddha, di gereja, dimanapun, mau nyembah batu apapun, pokoknya apa disembah, itu masih menyembah Allah. Akan muncul pemikiran seperti itu yang dimana akan membuat banyak orang awam secara tidak langsung murtad, teman-teman. Dan konsekuensi dari murtad adalah hangus semua amalan baiknya. Na'udzubillah min dzalik.